Jalan menuju Tambatan Perahu penyeberangan dari dan akan menuju Kecamatan Wonosobo ke Semaka di Pekon Banjarsari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, ditutup dan dibangun pondasi beton oleh salah satu warga. Berdalih jalan penyeberangan perahu tidak berfungsi, Aris warga Banjarsari membangun pondasi beton yang akan digunakan sebagai bak penampungan tambang pasir milik pribadi. Dia mengatakan bahwa jalan selebar 4 meter itu diklaim milik keluarganya. Dan jalan umum selama ini hanya menumpang di tanah miliknya. Hal berbeda dikatakan oleh Haji Muhammad Basrowi, warga Sudimoro Bangun. Pelaku sejarah membuka kawasan sebelum menjadi perkampungan. Dia menjelaskan sejak pertama kali dibuka kawasan tahun 1949, jalan penyeberangan dari Banjarsari ke Sudimoro Bangun sudah ada sejak zaman itu dengan lebar 4 meter. Pembangunan bak beton di tengah jalan menuju tepian Sungai Semaka yang diklaim milik pribadi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas. Pasalnya, jalan tersebut sudah ada sebelum mereka lahir. Masyarakat pun berharap agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Atas informasi yang beredar di masyarakat, Kepala Pekon Banjarsari datang ke lokasi dan meninjau langsung bangunan tersebut. Dan dia pun menjelaskan bahwa jalan tersebut bukan milik pribadi, melainkan jalan umum untuk penyeberangan dari Kecamatan Wonosobo ke Semaka. Hal itu dibuktikan dari keterangan tetua kampung yang tahu sejarah dan juga dari denah yang tertera di sertifikat tanah milik warga yang berbatasan dengan jalan tersebut. Penyeberangan perahu yang sudah ada sejak era tahun 50-an menjadi tempat penyeberangan strategis dan sangat ramai dilalui pejalan kaki maupun kendaraan bahkan dari luar daerah seperti Lampung Barat saat itu. Terkait dengan jalan penutupan jalan ini yang akan dibuat pasir diklaim oleh sepihak oleh Bapak Aris, ini bagaimana keterangannya, Bu? Ya, ini kan dulunya memang jalan desa untuk lalu lintas warga yang mau penyeberangan pakai perahu ke Sudimoro. Apa langkah yang akan diambil oleh Ibu selaku Kepala Pekon? Ya, kita akan panggil selaku pembuat pasir ini, terus kita duduk bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang tahu sejarah dulu-dulunya itu, Pak. Memang untuk jalan penyeberangan ini sejak kapan ada sih, Bu? Setahu saya sejak saya lahir, Pak. 1974, Pak. Sudah ada, Bu, ya? Sudah ada. Kalau ini adalah jalan umum. Iya. Terkait dengan jalan yang menghubungkan antara Wonosobo dengan Semaka yang tadinya dilalui oleh penyeberangan oleh perahu, itu sekarang macet dan sekarang itu untuk jalan akses ke sana ada bangunan. Itu bangunan apa, Pak? Itu saya gunakan untuk tempat penyedot pasir. Kenapa kok dibikin sedot pasir, Pak? Ya dikarenakan sudah tidak berfungsi lagi tempat penyeberangan itu. Dan kebetulan di situ memang kayaknya strategis untuk tempat sedot pasir. Sedot pasir itu milik pribadi Bapak atau milik siapa? Milik pribadi. Bapak tahu kalau jalan itu sudah lama adalah jalan untuk menuju menghubungkan antara Pekon Banjarsari ke Sudimoro? Betul sekali. Cuman dikarenakan daripada itu dipergunakan perahu sudah terhenti, daripada pemanfaatan tanah kosong, lahan kosong saya pergunakan. Nah, untuk bangunan itu sendiri apakah sudah ada izin dari Kepala Pekon atau sudah ada pemberitahuan untuk Kepala Pekon, Pak? Belum. Kenapa, Pak? Ya dikarenakan menurut saya itu kan dari sisilah dulunya itu memang ada batas tanah saya pribadi, dari orang tua. Anda bisa mengklaim kalau itu adalah tanah pribadi. Itu dasarnya apa, Pak? Ada sertifikat. Ada sertifikat. Di situ menunjukkan bahwa itu milik Bapak. Iya betul. Cuman dikarenakan saya pribadi artinya punya jiwa sosial. Apabila itu digunakan untuk umum dan sekalipun ini langsung dipergunakan silahkan, dikarenakan artinya setiap saat, setiap waktu, kapan saja kalau apabila dipergunakan untuk umum silahkan langsung dipakai. Misalnya begini, Pak, itu pihak pemerintah melakukan normalisasi, itu sungainya dalam lagi. Bapak masih punya keinginan nggak untuk membuat perahu penyeberangan itu?
Kalau ingin tapi kalau di modelin ya mau. Ya, soalnya sekarang modelnya nggak ada. Ya kalau mau dibikin jembatan ya silakan lah. Ya artinya untuk penyeberangan ini kan untuk menghubungkan antara Semaka dan Wonosobo untuk lewat perahu. Dan di sini juga bagaimana dengan warga sendiri yang akan menyeberang ke sana? Harus muter berapa kilo, Pak? Ya muternya ya sekitar 6 kiloan. Terus anak-anak sekolah yang di sebelah dan sebagainya itu ya agak repot, Pak ya? Ya repot banget. Untuk hasil bumi dan ekonomi juga sangat mempengaruhi, Pak ya? Ya mempengaruhi gitu. Harapannya dengan pemerintah, Pak? Suruh bikin jembatan. Antara Banjarsari dengan Sudimoro ini dengan lewat penyeberangan perahu sekarang kan putus. Ya. Nah, sebenarnya akses ini manfaatnya untuk kedua desa atau kedua kecamatan tuh apa sih, Pak? Pertama ya jelas ekonomi ya, karena di sebelah saya ini, sebelah kiri itu pas berapa meter itu, 30 meter itu udah pasar. Memang secara ekonomi ya menumpang orang Banjarsari ke pasar sini ya jualan. Terus kalau nggak ada akses jalan ini ya otomatis mereka nggak bisa dagang lagi ke. Kalau untuk sarana kesehatan dan pendidikan, Bang? Nah, sarana pendidikan juga dari Banjarsari yang mau berobat ke Sudimoro Bangun, akhirnya dia jauh ke puskesmas, Pak? Puskesmas di sini, Puskesmas Sudimoro, Puskesmas Indo. Jadi dia malah kejauhan kalau ke mana, ke Puskesmas Seringbeti itu kejauhan. Terus SD juga, kalau SD sih bisa sana sini dekat semua sama Banjarsari Sudimoro. Apakah dari anak-anak Sudimoro itu ada yang sekolah SMP yang ada di Banjarsari atau yang nyebrang lewat Banjarsari ini? Oh banyak dari sini ke yang ke SMP MTS itu, di MTS itu banyak yang sekolah di MTS itu. Terus anak PAUD Banjarsari yang ke Sudimoro, ke PAUD Kartini itu juga banyak. Karena apa ya, itu tadi mutunya mungkin dia bisa membedakan sekarang masyarakat itu. Nah dengan terputusnya ini, waduh, muter dia orang itu, muter jembatan Banjarnegoro itu lumayan jauh lah muter. Kasihan lah kalau muter, kan lebih dekat dari sini. nah itu kalau dilihat dari belakang Bapak itu yang di Banjarsari itu kan jalannya ditutup untuk kepentingan pribadi, untuk tambang pasir. Itu menurut sampean gimana itu? Nah itulah mungkin dia nggak tahu asal usul tanah itu bagaimana. Secara hukum mungkin saya juga panitia Prona dulu, Prona buat sertifikat tanah Banjarsari Sudimoro dulu di tempat Pak Mulito masih kakonnya. Saya juga ikut panitia. Kalau dilihat dari sertifikat itu memang cetak jalan sudah, nggak bisa diganggu gugat itu. Ya harusnya ya nyadarilah yang punya tanah, nggak boleh lah kalau jalan dibuat kepentingan pribadi. Itu artinya ditutup ya? Itu kelihatan dari sini kan kelihatan itu dicor itu ditutup total, itu dicor itu. Sementara ada harapan masyarakat supaya ini dibikin penyeberangan lagi, Pak ya? Nah, insya Allah nanti kita juga kalau pemerintah peduli sama kita masyarakat Sudimoro Bangun. Dampak dari terputusnya penyeberangan sangat dirasakan oleh masyarakat Banjarsari maupun Sudimoro dan masyarakat luas yang menggunakan sebagai akses penyeberangan tersebut. Hal itu juga diungkapkan oleh Hairul Anam, warga Sudimoro Bangun. Menurutnya, di bidang ekonomi masyarakat Banjarsari yang biasa melakukan perdagangan di Sudimoro kini terhambat. Begitu juga di bidang kesehatan. Masyarakat Banjarsari yang biasa berobat di Puskesmas Sudimoro ikut merasakan dampaknya. Termasuk di bidang pendidikan. Banyak masyarakat Sudimoro yang bersekolah di SMP Banjarsari. Begitu juga sebaliknya, banyak warga Banjarsari yang sekolah PAUD di Sudimoro. Penyeberangan yang menjadi kebanggaan dan ikon Pekon Banjarsari kini lumpuh total akibat pendangkalan sungai. Karena pendangkalan sungai, perahu yang biasa digunakan untuk penyeberangan kini sudah dirongsok karena lama tidak berfungsi. Ditambah lagi, jalan menuju sandaran perahu kini didirikan bangunan beton bak penampungan pasir. Masyarakat pun berharap agar penyeberangan tersebut dibangun jembatan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, Hardi Suprapto, Berita Nasional TV mengabarkan.